Hai guys, balik lagi ke channel aku. Udah lama banget lah kita nggak ketemu. Lama banget nggak post apa-apa di YouTube. Mungkin hampir 2 tahun. Probably. Oke, hari ini aku mau cerita gimana sih dulu aku tuh bisa jadi manajer di McD di bagian HRD. Jadi aku itu dulu, singkat cerita buat yang belum tahu, aku itu dulu tinggal di Aussie selama 7 tahun, dari umur aku 18 tahun dan sekarang sampai 25. Jadi tamat SMA banget nih, aku langsung ke sana. Nah, singkat cerita, aku cari kerja. Awalnya tuh kerja di KFC guys, kerja di KFC. Habis tuh kayak manajernya tuh buat aku nangis gitu. Terus teman serumah aku kayak kesel gitu ngeliat aku dibuat nangis sama manajernya, jadi dia bantuin aku apply job. Nah, akhirnya aku apply job di McD-nya itu kayak selat tembok banget sama KFC-nya. Jadi kayak sebelahan gitu. Nah, singkat cerita aku kerja di McD itu. Nah, di sana tuh ternyata sebelum itu aku ada apply job di McD itu. Aku kasih resume aku ke manajer, terus manajer tuh kayak, oh kita don't accept resume, you have to do online. Jadi mereka nggak mau ambil kertas CV aku, dia maunya aku apply online. Terus habis itu aku apply online kah, gini gitu. Nah, dipanggil interview. Waktu itu ingat banget aku namanya, manajernya Helen Dang. She's the best. Sampai sekarang masih best friend sama Helen. Dia orang Vietnam. Nah, terus kerja di sana, akhirnya aku kerja di sana, diterima. Waktu itu kalau nggak salah harusnya dikasih crew trainer, jadi ada waktu training itu dikasih satu crew yang namanya crew trainer, sejenis team leader gitulah, untuk ngajarin aku selama seminggu. Kalau nggak salah 5 shift apa 4 shift gitu. Nah, mungkin karena aku cepet bisanya, karena aku sebelumnya udah pernah kerja di KFC, jadi dia cepet banget ngajarin aku. Singkat cerita, karena di fast food itu di sana gajinya itu based on your age. Jadi semakin tinggi umur kamu, semakin tinggi pula gaji kamu. Makanya untuk kru yang udah agak tua, kayak buat kita 20 tahun, 19 tahun itu udah tua sih, karena rate mereka udah lumayan. Kalau misalnya performa mereka tidak bagus, jadi kita mulai cut shiftnya gitu. Nah, karena udah banyak senior yang mulai di-cut, aku mulai dapat banyak shift nih. Nah, aku baru sadar ternyata di sana banyak orang Indo yang kerja. Terus rata-rata dari mereka itu dapat kerjanya karena dimasukin sama temennya, dimasukin sama saudaranya. Ya, sama kayak di sini lah, ada orang dalam. Jadi lebih gampang dapat kerja di sana. Tapi aku di sana murni dapat sendiri guys, kayak apply sendiri, tidak punya koneksi, tidak punya siapa-siapa, hanya mengadu nasib, mengandalkan keberuntungan aja lah. Bersyukur banget aku dapat di situ. Nah, terus udah 6 bulan jalan, jadi awalnya tuh aku kerjanya customer service, jadi taking order, bersih dining, ganti bin liner, bersihin sampah orang makan, nyapu, ngepel, ya begitulah sebagai customer service. Nah, selang 6 bulan mungkin manajernya suka sama aku, maksudnya suka dengan kerjaku. Aku ditawarin lah, Yoki mau belajar coffee nggak gitu. Terus aku kayak oke, why not. Intinya aku diajarin coffee. Nah, aku di send course-nya sama dia, sama McD. Jadi untuk kerja menjadi McCafe Girls, yang untuk kerja di McCafe-nya itu, kita harus bercertified as a qualified barista. Dan jadi dia itu send aku ke course barista. Dia bayar course itu buat aku, dia sekolahin itu buat aku, dan aku dibayar juga untuk datang ke sana. Nanti aku kasih foto ini dulu. Ini aku
Ini dua temen aku orang Indo juga. Nah, ini sertifikatnya jadi barista. Lucu kan? Ini mapnya, lucu banget. Oke, setelah itu udah jadi barista gini gitu, kerja kalau nggak salah setahun lagi aku diangkat jadi team leader, atau kita bilangnya di sana crew trainers. Jadi di sana kita bantu manajer, jadi kayak anak buahnya manajer banget gitu. Jadi kalau manajer nggak ada di tempat, kita yang dititipin store-nya. Manajernya mungkin lagi ngecek apa, kita dititipin store-nya dan lain sebagainya. Terus habis itu kalau nggak salah jadi manajer berapa tahun ya, kalau nggak salah 2,5 tahun. Jadi crew trainer nggak nyampe setahun deng, kayak 6 bulan aku ditawarin jadi manajer. Waktu itu pilihannya susah banget sih, karena waktu itu aku lagi kuliahnya lagi padat-padatnya, kayak bener-bener full time. Jadi tuh kalau di sana kuliah S1 itu kalian absen nggak apa-apa, tapi tugas harus kerjain, dan tugasnya itu kayak buat skripsi. Jadi ada 24 mata subjek, dan kayak 24 skripsi 10.000 kata yang kamu nggak bisa copy paste, karena pas kamu submit kelihatan tuh persentasenya sampai kayak table of content atau daftar isi itu. Kalau kamu sama murid lain itu udah kena berapa persen kalau kamu tuh mengcopy punya orang lain gitu. Paling tuh cuma tulisan daftar isi doang. Intinya kalau udah lebih dari 30%, kamu langsung fail. Kamu harus ngulang subjek itu lagi, bayar lagi intinya. Anyway, waktu itu aku ditawarin manajer. Awalnya sih aku nggak gitu pingin kan, cuma orang tua aku bilang kesempatan gak datang 2 kali. Nah, sedangkan di sesi lain banyak teman-teman aku di sana bilang kayaknya lu nggak bisa deh kalau mau kerja kayak gitu, terus lu sekolah S1 juga kayaknya agak susah deh. Mbak, aku ambil aja anyway. Jadi kayak dikasih folder gitu setebal ini, tebal banget segini foldernya. Itu kayak skripsi untuk jadi manajer di McD. Nah, terus di train ya. Terus di training di sana, jadi kayak udah pakai baju manajer gitu. Habis aku desain course lagi, jadi kayak desain kuliah gitu, namanya Hamburgers University. Nanti terus aku dapat sertifikat 3 in retails gitu di sana. Terus aku dapat sertifikat juga, guys. Mana ya? Kayaknya hilang deh. Oh, ini. Lihat guys, satu-satunya orang Asia di gambar ini. Mana ding muka gue? Ini. Nanti aku fotoin ya. Terus ini sertifikatnya. Nah, pada saat itu aku tuh susah banget karena waktu aku jadi naik manajer itu, aku satu-satunya orang Indo yang international student yang naik jadi manajer. Karena yang lainnya itu rata-rata mungkin ada orang Indo, tapi mereka tuh kayak born di sana dan sekolah di sana, dan mereka PR atau enggak citizen or something like that. Aku tuh kayak satu-satunya international student yang Inggris aku tuh kayak awalnya ya kayak berapa, kalau misalnya percakapan sehari-hari mungkin gampang ya English ya, tapi kan kalau misalnya udah menjadi itu harus mendapatkan vocabulary yang lumayan lah tingkatnya. Intinya tuh aku di sana tuh sampai pernah nangis gara-gara kayak bos aku sendiri, aku nggak mau sebut nama bos aku sendiri, dan salah satu manajer di sana tuh kayak make fun buat aku karena aku tuh nggak ngerti bahasa Inggris apa yang mereka bilang gitu. Karena emang bahasa itu asing banget buat aku. Jadi kayak aku tuh mikir kayak instead of ngetawain aku, kenapa kalian nggak jelasin aja maksudnya apa gitu. Karena aku satu-satunya international student di sana yang English is not my first language. Hi baby. Terus
lah. Akhirnya aku belajar sendiri ini itu sampai aku tanya tuh ke McD lain, cari manajer McD lain untuk nanya kayak ini kayak gimana sih, kok aneh banget gitu, kayak kok aku nggak diajarin apa gimana. Akhirnya aku belajar sendiri, aku cari tahu sendiri di internet, sampai kayak kalau airnya mati aku harus bisa benerin, kalau generatornya mati aku harus bisa benerin, gensetnya mati aku harus bisa benerin. Bayangin aja kayak aku cewek kecil kurus sendirian jadi manajer kerja malam, nggak ada yang bisa ditelepon, terus listriknya mati tiba-tiba, gue mau nelpon siapa? Mau nelpon bos nggak mungkin diangkat, jadi harus cari tahu sendiri. Nah habis itu pas aku udah jadi manajer, jadi aku punya lebih banyak suara, aku mulai angkat-angkat anak-anak yang menurut aku berpotensi untuk menjadi manajer, dan kebanyakan international student karena mereka biasanya lebih kerja keras gitu. Nah di sana kebetulan bosnya juga seneng, jadi oke lah kita angkat ini gitu. Jadi aku mulai mendidik mereka biar tidak pernah ada di posisi aku dulu, kayak diketawain karena English aku nggak ngerti mereka bilang apa. Karena kan kalau di retail mereka punya istilah masing-masing, kayak misalnya kamu ke kedokteran, terus adalah bahasa-bahasa asing yang kamu nggak ngerti, nggak usah lo ngomong Inggris, ngomong bahasa Indonesia aja. Kalau kamu ngomongin kedokteran apa-apa, pasti ada beberapa istilah yang kamu nggak ngerti. Sedangkan pas aku tanya, mereka malah ketawain aku, dan itu kayak tim aku sendiri dan bos aku sendiri. Itu gimana nggak tekanan mental? But anyway, I survive. Terus sempat ganti bos karena itu dulunya head office gitu, terus ganti franchise, ganti bos, dapat bos baru lagi. Terus aku ditunjuk jadi manajer HRD, naik pangkat manajer HRD. Jadi aku tugasnya merekrut anak-anak baru dan memecat orang-orang yang dikiranya tidak membutuhkan. Aku juga bertugas untuk mengkontrol human labor every week. Jadi bos kasih aku target perusahaan maksimal cost untuk human labor itu berapa persen dari sales store-nya. Jadi itu tuh juga susah guys. Sampai ada satu di posisi aku itu udah nggak kuat banget karena dapat tekanan dari segala arah, tekanan dari atasan karena mereka kasih target yang kadang not realistic, terus tekanan dari bawahan aku juga karena mereka tiap aku kasih orang suka komplain kayak kok aku dikasih yang gini, kok aku dikasih yang gitu, kok kru aku lebih sedikit daripada krunya dia, kayak gitu-gitulah. Maksudnya manajer on the floor. Ya kan aku harus menjalankan tugas dong biar mencapai target bosnya, tapi satu sisi yang di bawah kewalahan kerjanya, jadi serba salah gitulah. Terus sebelum waktu naik pangkat itu mereka juga send aku course, dikuliahin lagi sama McD guys. Dikuliahin berapa hari, kalau nggak salah 3 hari apa 5 hari gitu. Aku dibayar 5 hari full dan mereka bayarin aku course juga. Setahu aku tuh harganya puluhan juta sih mereka bayarin aku. Ini sertifikatnya waktu itu dapat 2, jadi aku dikuliahin 2 kali untuk naik pangkat itu. Ini satu lagi. Again, satu-satunya orang Asia di foto ini. Jadi menurut aku McD itu udah spend so much money on me. Jadi mereka tuh kayak invest di aku gitu. Mereka kuliahin aku. Jadi ya begitulah kenapa aku cukup mengabdi pada mereka. Sebenarnya masih ada lagi sih, cuma nggak tahu di mana, nggak nemu. Nah oh iya, habis aku jadi manajer yang pertama, manajer biasa itu, aku tuh lulus tahun 2017, aku lulus S1 aku. Dan di titik itu aku percaya, aku baru merasakan ternyata limit kita itu lebih dari yang kita pikirkan. Jadi tugas kita tuh push your limit. Jadi
orang bilang nggak bisa kerja sama kuliah S1 barengan. Kalau kuliah S1 lu nggak bisa kerja karena lu harus fokus gini gitu. Nah sedangkan kalau jadi manajer juga nggak bisa, karena aku ada di posisi kayak krunya telat pun telepon aku tuh sampai kayak, kamu nggak bisa telepon store, aku nggak tinggal di restoran, sampai kayak I have no life, I have no social life. Tapi I try to manage it, yaitu sesuatu yang pengalaman yang bagus sih buat aku. And I graduated on time too. Aku lulus on time juga. Jadi ya, my work hard paid off. Oh, that's Ya, sad. itulah cerita singkat dari saya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, komen di bawah. Jangan lupa subscribe, Yoki comment, share. the best Thank you. ugly man. Oh, thank you.